Baru-baru ini kita disuguhkan tentang adanya pemberitaan sebuah perseteruan antara anak-anak dari salah seorang public figure dengan suami dari almarhum ibunya. Sebelumnya, almarhum ibunya tersebut telah bercerai dengan ayahnya dan selanjutnya menikah lagi dengan suami dari almarhum ibunya tersebut. Permasalahan muncul setelah almarhum ibunya meninggal dunia. Selanjutnya suami dari almarhum ibunya tersebut itu menuntut pembagian harta bersama dari perkawinan terdahulu dengan ayahnya dan meminta harta warisan atas almarhum ibunya tersebut dari anak-anak dari public figure tersebut, tanpa bermaksud campur tangan atau masuk dalam permasalahan atau perseteruan antara anak-anak dari public figure tersebut dengan suami dari almarhum ibunya. Bagaimana sih sebenarnya aturan hukum tentang harta gono gini atau harta bersama, termasuk aturan hukum tentang harta warisan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana aturan hukum tentang harta gono gini atau harta bersama, termasuk aturan hukum tentang harta warisan, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan di-subscribe, dan apabila ada pertanyaan silakan dimasukkan dalam kolom komentar, dan apabila konten ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, silakan di-like dan di-share sehingga konten ini dapat lebih bermanfaat bagi banyak orang. Dan dengan mensubscribe channel ini dan mengklik lonceng, maka teman-teman dapat mengikuti konten-konten saya berikutnya di bidang hukum. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu membagi harta perkawinan menjadi dua macam. Pertama itu harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh suami atau istri dari sebelum perkawinan, termasuk diantaranya harta yang berasal dari warisan, wasiat atau hibah. Yang kedua, harta bersama atau harta gono gini yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan. Adapun harta bawaan adalah harta yang diperoleh oleh masing-masing pasangan, baik suami atau istri, sebelum terikat dalam ikatan perkawinan. Dan harta bawaan tersebut itu merupakan hak masing-masing dari pasangan baik suami ataupun istri, sehingga tidak bercampur dengan harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Jadi apabila suami atau istri bermaksud melakukan jual beli atas sebidang tanah dan bangunan yang berasal dari harta bawaan, maka jual beli tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pasangannya tersebut. Nah, selain dari harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan, sebagaimana telah saya sampaikan tadi, harta yang berasal dari warisan, hadiah atau hibah maupun wasiat juga merupakan hak dari masing-masing pasangan, sehingga apabila baik pasangan suami ataupun istri yang bermaksud menjual yang berasal dari wasiat, warisan atau hibah, tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pasangannya tersebut. Nah, adapun menyangkut pemberian hibah atau hadiah, warisan atau wasiat telah saya bahas pada konten saya sebelumnya. Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 87 ayat 1 kompilasi hukum Islam itu menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing, baik suami atau istri, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan harta gono gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh pasangan suami atau istri selama masa perkawinan. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Artinya, perkawinan antara pasangan suami istri tersebut itu untuk yang beragama non-muslim telah dicatatkan di kantor catatan sipil setempat, dan untuk pasangan suami istri yang beragama muslim itu telah dicatatkan di kantor urusan agama setempat atau KUA. Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, dengan ketentuan pasangan suami istri tersebut sebelumnya tidak terikat perjanjian pranikah atau perjanjian tentang pemisahan harta. Jadi, harta bersama tidak mempersoalkan siapa yang membeli harta tersebut dan atau memakai uang siapa. Apakah uang suami atau uang istri? Artinya, walaupun misalnya hanya suami yang bekerja untuk mencari nafkah atau mencari uang dan si istri hanya sebagai ibu rumah tangga, maka harta tersebut merupakan harta bersama baik suami ataupun istri, karena harta tersebut itu diperoleh selama masa perkawinan atau harta yang diperoleh selama adanya ikatan perkawinan, meskipun seluruh harta tersebut itu dibuat atas nama salah satu pasangan, baik atas nama suami ataupun atas nama istri. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 1 huruf F kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa harta kekayaan dalam masa perkawinan yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam masa perkawinan berlangsung selanjutnya disebut dengan harta bersama tanpa mempersoalkan harta tersebut terdaftar atas nama siapapun, baik itu terdaftar atas nama suami maupun terdaftar atas nama istri. Maka dengan demikian harta tersebut merupakan harta bersama, yaitu harta suami dan harta istri. Jadi segala bentuk tindakan terhadap harta bersama harus atas persetujuan kedua belah pihak. Misalnya apabila suami bermaksud akan melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah atau bangunan rumah yang diperoleh selama masa perkawinan, meskipun tanah dan bangunan tersebut misalnya atas nama suami, maka jual beli tersebut itu harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari istrinya. Apabila jual beli tersebut dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari istrinya, maka jual beli tersebut itu dapat dibatalkan melalui pengadilan negeri setempat, kecuali suami istri tersebut sebelum melaksanakan perkawinan itu telah membuat perjanjian pranikah atau perjanjian pemisahan harta yang menyatakan baik suami ataupun istri tidak terdapat percampuran harta selama masa perkawinan. Dalam hal misalnya antara suami istri tersebut itu telah menandatangani perjanjian pranikah atau perjanjian pemisahan harta, maka apabila pasangan suami ataupun istri tersebut bermaksud untuk melakukan jual beli atas harta bawaan atau harta yang diperoleh oleh masing-masing pasangan, tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pasangannya masing-masing. Lalu bagaimana apabila terjadi perceraian terhadap pasangan suami istri tersebut? Apabila terjadi perceraian, ada perbedaan penanganan antara harta bawaan dan harta bersama atau harta gonogini. Jika terjadi perceraian dan terdapat harta bawaan, maka terhadap harta bawaan tersebut menjadi milik masing-masing mantan suami atau mantan istri yang memiliki harta bawaan tersebut, baik harta bawaan yang bersumber dari yang diperoleh sebelum perkawinan maupun harta bawaan yang berasal dari warisan, wasiat atau hibah. Artinya tidak ada kewajiban hukum bagi mantan suami ataupun mantan istri yang mempunyai harta bawaan tersebut untuk memberikan
harta yang berasal dari harta bawaan kepada mantan suami atau mantan istri, karena harta tersebut itu merupakan harta bawaan yang tidak bercampur dengan harta bersama atau harta gonogini yang diperoleh selama masa perkawinan. Sedangkan untuk harta bersama atau harta gonogini yang diperoleh selama masa perkawinan itu mengharuskan adanya pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam hukum agama masing-masing, baik pasangan suami ataupun istri, maupun hukum adat ataupun hukum perdata. Dalam prakteknya, apabila terjadi perceraian, maka pembagian harta bersama itu dilakukan secara merata kepada kedua belah pihak. Apabila tidak ada kesepakatan atau salah satu pasangan tidak memberikan secara sukarela harta gonogini, maka salah satu pihak yang merasa keberatan tidak diberikannya pembagian harta bersama atau harta gonogini dapat mengajukan upaya hukum. Pertama, dengan mengajukan tuntutan pembagian harta bersama atau harta gonogini bersamaan dengan saat mengajukan gugatan cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti tersebut diperoleh selama perkawinan dalam posita atau alasan mengajukan tuntutan. Dan permintaan pembagian harta bersama tersebut itu disebutkan dalam tuntutan atau petitum dari gugatan. Yang kedua, tuntutan tentang adanya pembagian harta bersama itu dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian. Jadi pada umumnya tuntutan tentang adanya pembagian harta gonogini atau harta bersama itu diajukan setelah adanya putusan cerai dari majelis hakim pengadilan negeri yang memeriksa putusan perkara perceraian tersebut. Bagi yang menganut agama Islam, gugatan terhadap harta gonogini atau harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan itu dapat diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri. Bagi pasangan suami atau istri yang beragama non-muslim atau beragama non-Islam, maka gugatan terhadap pembagian harta bersama atau harta gonogini itu diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal tergugat atau termohon. Adapun ketentuan dalam pasal 97 kompilasi hukum Islam itu sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengharuskan atau mewajibkan agar membagi rata masing-masing baik kepada duda atau suami atau janda atau istri yang masing-masing mendapatkan setengah bagian dari harta bersama atau harta gonogini yang diperoleh selama masa perkawinan. Dari penjelasan saya tadi, gugatan menyangkut pembagian harta bersama atau harta gonogini itu hanya dapat ditujukan kepada mantan suami atau mantan istri yang diputus cerai oleh pengadilan, dengan ketentuan harta bersama atau harta gonogini tersebut itu diperoleh selama masa perkawinan, bukan merupakan harta bawaan yang diperoleh sebelum masa perkawinan atau harta yang berasal dari warisan, wasiat atau hibah. Dan sebelumnya mantan suami atau mantan istri tersebut itu tidak pernah membuat perjanjian pranikah atau perjanjian pemisahan harta. Jadi tuntutan pembagian terhadap harta bersama atau harta gonogini kurang tepat apabila ditujukan kepada yang bukan merupakan mantan dari pasangannya yang perkawinannya telah diputus cerai oleh pengadilan. Jika yang dimasukkan suami dari almarhum ibunya adalah harta gonogini dari hasil perkawinan antara almarhum ibunya dengan ayahnya dari perkawinan sebelumnya, maka jika mengacu pada putusan Mahkamah Agung Register nomor 258 K/SIP garing 1959 yang menyatakan bahwa pembagian harta gonogini
tidak dapat dituntut oleh orang lain selain dari anak atau istri atau suami dari yang meninggalkan harta gonogini atau harta bersama tersebut. Dalam hal ini, lebih tepat apabila suami dari almarhum ibunya menuntut pembagian harta warisan, mungkin dengan pertimbangan ada anak dari hasil perkawinan antara suami dan almarhum ibunya. Namun perlu diingat, anak dari hasil perkawinan almarhum istrinya dengan perkawinannya terdahulu juga berhak atas harta warisan dari almarhum istrinya. Kesimpulannya, harta bawaan adalah harta yang menjadi hak masing-masing pasangan suami atau istri yang meliputi harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta yang diperoleh dari warisan, wasiat, atau hibah. Sedangkan harta bersama adalah harta yang dimiliki secara bersama oleh pasangan suami atau istri, di mana perolehan harta tersebut itu diperoleh dalam masa adanya ikatan perkawinan. Demikian penjelasan dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat menjadi pengetahuan atau dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman menyangkut harta bersama atau harta gonogini dan harta bawaan. Salam dari saya.